Iya, selamat sore. Ya, karena saya bikinnya sore. Selamat datang di Kuliah IT Gratis kembali. Kali ini saya akan membahas terkait Flutter. Jadi Flutter itu apa dan kenapa kita harus pakai Flutter, intinya itu. Oke, Flutter itu adalah semacam bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh perusahaan, yaitu adalah Google. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita itu bisa bikin aplikasi multi platform dalam satu bahasa. Jadi kita bisa bikin aplikasi itu, kalau kita biasa bikin ya, desktop pakai bahasa apa, kalau mobile A itu pakai bahasa apa, kalau mobile B pakai bahasa apa, terus kalau web pakai bahasa apa, kan biasanya seperti itu. Cuman Flutter menjawab semua itu. Intinya adalah kalau teman-teman itu mempelajari Flutter dengan satu bahasa dan desain yang sama, perhatikan, maka kalian juga akan bisa menampilkan hasil yang sama di multi platform. Flutter ini tuh sebenarnya bergerak di bidang apa? Flutter itu tuh bergerak di bidang front end doang. Jadi pokoknya front end. Kalau back end itu dia nggak nanganin, cuman front end itu pakai Flutter. Kalau boleh saya sharing, di perusahaan-perusahaan saya yang pernah saya kerja di situ, jadi perusahaan-perusahaan itu kalau bikin aplikasi multi platform, dia tuh pasti beda-beda tuh programmernya. Contoh nih ya, kalau di mobilenya programmernya squad A, terus kalau webnya squad B, kalau si desktopnya squad C, dan seterusnya. Jadi beda squad mengerjakan hal yang sama dengan desain yang kurang lebih sama. Bayangkan, jadi desainnya udah kurang lebih sama, fungsinya sama plug, tapi programnya beda-beda. Nah, bayangkan berapa budget yang dikeluarkan perusahaan untuk itu. Di sini paham ya? Maka dari itulah keluarlah Flutter ini untuk menjawab semua itu. Jadi cukup dengan satu squad, bisa dibilang kayak gini aja ya, ini idealnya aja ya. Cukup dengan satu squad itu tuh kalian bisa bikin aplikasi mobile, aplikasi web, aplikasi desktop dalam satu bahasa yang sama. Gitu. Nah, apa sih keutamaan kita belajar Flutter? Apa? Yang pertama adalah desain yang cantik. Jadi si Google itu dia tuh udah membekali ratusan bahkan ribuan widget yang, kenapa saya bilang begitu, karena saking banyaknya sampai saya nggak tahu ya, bisa dibilang ratusan lebih lah widget yang siap pakai. Meskipun widgetnya itu dengan tata cara penggunaan yang berbeda-beda, tapi dia udah siap pakai dan hasilnya itu keren. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Contoh, kita bikin kalau HTML gitu ya, kan pasti cuman kayak garis-garis burik nggak jelas gitu kan. Kalau kita pakai contoh kasus HTML, terus bikin text field gitu, pasti burik banget, cuman kayak hitam garis pinggir terus agak ngedark gitu warnanya untuk text fieldnya. Terus nanti kalau bikin button juga burik, jelek gitu. Nah, cuman untuk si Flutter dia udah menyediakan desain yang sudah dipikirkan sama arsitek, desainer aplikasi yang ada di Google. Jadi hasilnya tuh udah keren-keren aja sendiri. Meskipun teman-teman ada niatan untuk bikin desain tersendiri, tapi si Google itu sudah menyediakan desain yang bagus. Jadi bisa dibilang defaultnya aja udah bagus gitu. Berarti dengan defaultnya yang bagus, teman-teman itu memolesnya tuh nggak usah terlalu banyak. Oke. Yang kedua adalah productively build apps. Itu artinya apa? Jadi adalah bikin aplikasinya itu lebih produktif, lebih cepat daripada kita bikin aplikasinya itu dari platform-platform yang lama. Sebagai contoh, kita bikin aplikasi mobile kalau menggunakan Android native dengan desain yang sama, itu mungkin bisa menghasilkan atau
membutuhkan waktu lebih dari sehari atau bahkan 2 hari lebih. Cuman kalau kita bikinnya pakai Flutter, jangankan sehari, mungkin 10 menit, 5 menit itu bisa kelar dengan desain yang sama. Yang ketiga adalah membuat faster apps. Jadi membuat aplikasi yang kenceng gitu ya, yang performance-nya tuh nggak diraguin, yang nggak lelet, nggak apa, yang stabil gitu. Nggak seperti kalau teman-teman pernah punya pengalaman menggunakan platform yang lain, yang kadang-kala ini kenapa sih tahu-tahu lelet nggak jelas. Kalau ini Google udah menjamin kenceng gitu ya. Dan yang terakhir adalah targetnya itu mobile, web, dan desktop. Oke, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, dengan kalian mempelajari Flutter, kalian itu bisa nge-build ke mobile, ke web, ke desktop dalam satu bahasa dan desain yang sama. Jadi nggak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Mungkin gini sih, saya pengen menjelaskan sedikit. Mungkin kalau kita ke web sama desktop itu akan sedikit berbeda. Tapi kalau kita ngomongin mobile, kan platform utama mobile itu kan cuma 2 ya saat ini, Android sama iOS. Once kalian itu mendesain di Android misalkan, dan kalian mencoba untuk deploy ke iOS, desainnya plek sama. Beda seperti kalau teman-teman itu mempelajari React Native itu dengan desain yang sama di Android, belum tentu hasil build-nya itu sama kalau ketika kalian tuh mencoba di build di iOS, ataupun sebaliknya, di iOS keren ternyata di Android-nya kacau atau nggak rapi gitu. Cuman sepertinya kalau kita mau deploy dari desain mobile ke desain web itu sepertinya nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi hasilnya nggak maksimal, nggak eye catching. Kenapa? Karena desainnya mobile itu ya vertikal lebih panjang, tapi kalau web itu kan horizontal lebih panjang. Jadi dari situ kita bisa berpikir, oh sepertinya kalau saya pengen bikin web ya nggak bisa kalau saya samakan desainnya dengan mobile. Meskipun bisa ya, meskipun kalian bisa desain dari mobile terus kalian coba convert ke web, bisa, tapi jadi aneh gitu. Bisa dibayangin lah ya maksud saya apa. Jadi kenapa kalian harus mempelajari Flutter? Kita balik lagi, karena lebih cepat untuk deploy-nya, untuk bikin aplikasinya juga dia bisa dijalankan di multi platform. Jadi daripada teman-teman mempelajari banyak bahasa pemrograman, mendingan cukup belajar Flutter dan semua aplikasi itu akan secara magic bisa kalian bikin gitu. Itu sekian dari saya, terima kasih.